Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RSAM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Kembali lagi dalam program Dialog Interaktif pagi hari ini bersama saya Dr. Rizky sebagai pemandu acara kita hari ini, dan telah hadir alhamdulillah di studio kita hari ini ada narasumber yang akan Dr. Romi Yusardi, spesialis mata. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Kabar baik, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat, Dok. Baik dan sehat. Baik, Dok. Apalagi ditemani Dr. Rizky hari ini. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Dr. Romi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber kita pagi hari ini. Untuk pemirsa RSAM TV sekalian, bisa menyaksikan tayangan program kita hari ini dalam kanal-kanal sosial media RSAM, bisa dari Facebook, YouTube, dan juga dari aplikasi di Google Play Store, mobile RSAM, dan jaringan TV kabel RSAM. Dr. Romi, izin dok, untuk topik hari ini mungkin sesuai yang sudah disebar ke masyarakat sebelumnya, kita akan mengangkat mengenai penyakit di bidang mata yang cukup lazim sudah didengar masyarakat luas, dan mungkin banyak yang sanak saudaranya yang mengidap penyakit ini, yaitu katarak. Mungkin dari pemirsa RSAM mungkin mengharap lebih, apakah ada penjelasan lebih dalam, apakah bagaimana katarak ini dan penanganannya. Mungkin juga dengan kita awali mungkin dengan definisi singkatnya saja mungkin, dok. Katarak ini mudahnya apa sih, dok, sebenarnya? Ya, jadi benar, hari ini kita bicara soal katarak. Katarak itu adalah suatu keadaan di mata, ya, di mana terjadi kekeruhan dari lensa mata. Jadi normalnya kita melihat itu seperti kamera, ya. Jadi ada lensa yang membuat cahaya itu jadi fokus. Iya. Dengan perubahan usia, kemudian salah satunya ya di manusia, lensa yang tadinya bening berubah menjadi keruh. Kekeruhan ini memang menyebabkan pandangan menjadi buram. Jadi yang disebut dengan katarak adalah kekeruhan pada lensa. Jadi banyak masyarakat yang salah paham juga soal katarak, kayak lemak katanya, padahal lemak itu bukan katarak. Katarak itu lensa di dalam. Berarti katarak ini memang ditandai dengan adanya penurunan pandangan, ya, dok, ya? Iya, jadi gejala penderita katarak biasanya datang dengan keluhan pandangan berkabut. Iya. Yang makin lama makin terasa kabutnya makin tebal, kemudian buram, ya, menguning kadang karena lensanya tidak bening lagi. Kemudian penurunan visus ini sering juga disertai diperberat misalnya dengan cahaya terang misalnya, iya, dok, atau kesulitan membaca. Nah, biasanya memang paling banyak kasusnya degeneratif faktor usia. Jadi sering pada orang tua. Meskipun sebenarnya sama kayak uban, ya, makin tua seseorang ubannya nambah, keriput bertambah, biasanya lensa juga akan bertambah, kataraknya juga muncul. Namun juga usia muda, katarak juga bisa muncul, kan muda juga ada bisa beruban, ya. Nah, iya. Nah, itu tadi, dok, yang mau dibahas. Jadi untuk katarak, kekeruhan lensa itu bisa paling sering itu memang karena faktor usia. Namun bisa juga muncul bawaan, genetik. Jadi ada kelainan bawaan, kelainan waktu kehamilan yang menyebabkan lensa tumbuh tidak sempurna, jadi tidak bening. Kemudian waktu remaja juga ada katarak jurnal, kemudian ada juga yang dewasa dan orang tua. Nah, jadi tadi kita bahas soal katarak, kekeruhan pada lensa. Nah, tadi kita bahas juga penyebabnya karena degeneratif faktor usia. Tapi ada beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan katarak ini datang lebih cepat. Nah, ini sering dikeluhkan oleh pasien-pasien seperti penderita diabetes, gula, ya. Diabetes, sering sekali perubahan kadar gula darah yang tinggi menyebabkan gangguan dari lensa yang tadinya bening berubah menjadi keruh, katarak diabetik. Kemudian kalau muda kita sering dapatkan pasien katarak karena trauma. Jadi benturan pada bola mata dan area sekitar mata bisa menyebabkan lensa menjadi terganggu. Nah, menjadi buram. Nah, biasanya pasca trauma. Juga kita sering juga temukan pasien-pasien katarak lensanya buram, komplikasi dari penggunaan obat tetes yang tidak tepat. Oh, salah penggunaan obat, ya, dok? Jadi ada obat-obat tetes, obat-obat yang mengandung steroid biasanya sering digunakan pada mereka yang matanya merah, mata perih, sering beli sendiri. Biasanya. Sering beli sendiri, kata kuncinya, dok, ya, beli sendiri. Dokter dan menggunakannya secara tidak tepat, iya, itu sering datang dengan keluhan lensanya berubah menjadi buram. Jadi muda tapi
udah kayak orang tua. Iya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi sekarang kita kenal bahwa katarak itu kekeruhan pada lensa. Berarti dari segala jenis penyebab atau pencetusnya itu paling banyak usia ya dok ya. Degeneratif. Walaupun juga bisa pada usia muda. Bisa pada usia muda. Yang traumatik tadi dok itu maksudnya ada. Jadi gini, benturan ya dok. Benturan. Misalnya kena bola. Kecelakaan. Iya. Bisa menyebabkan lensanya terganggu. Efek menyebabkan lensa yang tadi bening berubah jadi keruh. Nah, itu katarak traumatik. Banyak variasinya, sangat banyak. Berarti untuk yang dari diabetes itu dok, kekeruhannya itu karena adanya, apakah karena penumpukan daripada gula? Karena bukan. Jadi lensa ini unik. Iya. Dia benda bening yang terdiri dari protein. Kemudian selnya hidup, dia nggak ada pembuluh darah. Jadi nutrisi itu didapatkan dari perembesan langsung dari vitreous di dalam mata, cairan di dalam bola mata. Nah, saat orang diabetes biasanya gangguan pompa. Jadi selnya tersebut tidak bisa menyerap nutrisi. Dari sama dengan penyakit diabetes biasa. Nah, akibatnya lensanya kurang makan. Nah, kurang makanan. Kurang tersuplai. Jadi nggak sehat. Selnya yang tersusun rapi berubah menjadi mengkerut, berubah menjadi tidak transparan lagi. Mulailah katarak. Biasanya seperti itu. Jadi biasanya pasien-pasien diabetes lebih cepat kataraknya muncul. Jadi biasanya usia itu misalnya katarak tebal harusnya di 70, 80, 40, 50 dengan diabetes sudah kayak lensa 60 tahun. Iya. Artinya usia tidak serta-merta jadi faktor risiko utama. Diperberat ada kondisi komorbid yang lain. Iya. Baik, pemirsa RSM TV, tadi barusan Dr. Romi sudah menjelaskan mengenai definisi singkat daripada katarak itu apa, karena itu ada terjadinya kekeruhan di pada lensa, seperti konsep pada kamera, di mana lensa itu yang mestinya bening, terjadinya kekeruhan, bisa kekuningan, bisa agak warnanya kelabu gitu ya dok ya. Bisa jadi faktor utamanya bisa karena usia, gula, bisa karena trauma, kecelakaan, salah penggunaan obat-obatan. Benar sekali. Baik dok. Dan juga bisa juga karena diturunkan ya dok ya. Ada keturunan ya dok. Komunital biasanya. Baik dok. Juga infeksi kehamilan. Oh, infeksi kehamilan ya dok ya. Iya. Rubella, pasien tokso itu bisa sindrom rubella ya dok. Lensanya kurang. Karena gangguan pertumbuhan. Jadi penting sekali ya. Ibu-ibu hamil. Ya, ternyata dari ibu hamil kita mesti kontrol juga kemungkinan penyakit-penyakit yang mungkin bisa menjadi kelainan waktu bayi kita lahir. Iya dok. Baik dok, tadi menyinggung berkenan tadi ada dokter menyebutkan mengenai sinar atau cahaya. Kan tadi kan pertama kan karena penurunan pandangan. Dan juga kalau dari cahaya itu bagaimana dok? Kalau ada cahaya berlebih atau apa, pengaruh nggak dok kira-kira? Oke, sebenarnya untuk katarak sendiri tidak dipengaruhi oleh cahaya ya, cuma penglihatan kita dipengaruhi oleh katarak. Jadi cahaya itu terhalang masuknya. Cuma sinar UV, nah ini penelitian menunjukkan bahwa sinar UV bisa menimbulkan katarak lebih cepat. Itu penjelasan kenapa katarak pasien-pasien yang bekerja di lapangan seperti petani, nelayan, itu biasanya pertumbuhan kataraknya lebih cepat. Nah, biasanya seperti itu. Berarti paparan cahaya dari luar pengaruh ya dok ya? UV-nya. Iya. Tapi nggak usah khawatir. Ada penatasan. Nanti kita kesana. Iya. Berarti tadi kita sudah membahas definisi, klasifikasi ya dok ya, gejala. Mungkin dari katarak ini kira-kira apakah termasuk gawat darurat atau bagaimana dok? Jadi apakah suatu kegawatan atau perubahan pada lensa itu biasanya tidak bersifat segera ya. Nah, katarak yang biasa, katarak yang tanpa komplikasi itu bukan kasus yang emergensi. Jadi bisa karena dia bersifat pelan-pelan, biasanya pasien tidak datang dengan keluhan emergensi. Kecuali katarak yang dibiarkan lama, yang tanpa diterapi, akan muncul jadi komplikasi seperti glaukoma. Nah, glaukoma itu merupakan kasus emergensi nanti. Jadi efeknya atau komplikasi dari katarak bisa menjadi
kasus emergensi. Berarti ini katarak ini merupakan penyakit yang ada perjalanannya ya dok ya? Iya. Bukan serta-merta dalam beberapa waktu singkat langsung tegak kataraknya. Biasanya perubahan sama kayak uban ya. Kayak uban ya dok ya? Iya. Mulai dari 1, 2, makin lama makin banyak. Iya. Mata juga gitu. Biasanya di atas 40 itu wajar lensa kita udah mulai berubah warnanya. Pelan-pelan bertambah terus ya, diperberat, dipercepat oleh diabetes misalnya, penggunaan obat-obatan, trauma dan segala macam, menyebabkan keruhannya jadi makin cepat. Tapi jelas dengan bertambah usia nanti akan makin keruh. Oh iya gitu dok. Kekeruhan itu berarti menutupi pandangan ya dok ya? Menghalangi pandangan. Menghalangi pandangan. Iya. Kayak kacamata ini, kalau lensanya kotor, itu pandangan kita kayak ada yang menghalangi. Nah, sama. Lensa di dalam mata kita kalau keruh, nah itu kalau kita lihat di gambarnya, kalau pasien melihat itu dia akan melihat bahwa pandangannya itu seperti terhalang kabut, biasanya seperti itu. Oh iya, baik. Tadi Dr. Romi juga sudah menjelaskan demikian pemirsa. Tadi mungkin pemirsa mungkin ada yang ingin tahu itu dok mengenai penglihatan tadi. Apakah berarti awalnya dari mulai yang terganggu pandangan sedikit, lama-lama apakah bisa kayak semacam kebutaan itu dok? Benar. Jadi kalau kita bicara katarak memang sifatnya progresif ya, sesuai usia tadi. Dimulai dari gejala ringan. Gejala paling ringan biasanya miopisasi. Jadi lensa katarak yang pertama kali itu dimulai dia makin tebal sedikit. Efeknya kacamatanya jadi bertambah minus. Nah itu di awal. Katarak insipien misalnya, katarak pre katarak. Tapi lama-lama makin padat sehingga makin buram. Nah biasanya keluhannya kayak kabut tadi, makin lama makin kabut, makin mengganggu, jadi dimulai dari rentang itu mulai dari yang nggak terlalu mengganggu, biasa-biasa aja, sampai memang membatasi aktivitas. Jika lensanya sudah sangat buram, itu jarak pandang bisa sampai hanya hitung jari, bahkan sampai hanya gerakan tangan. Bisa. Bisa. Menarik sekali ya dok ya. Mungkin apakah ada pemirsa daripada RSAM TV yang ingin bertanya di kolom komentar ataupun dari nomor telepon yang sudah disediakan, mungkin bisa juga menghubungi daripada nomor yang sudah kita sebar sebelumnya di 0823 9261 4897. Gimana, apakah ada yang bertanya daripada komentar? Komentar YouTube, apakah ada yang ingin bertanya? Coba kita terlebih dahulu. Izin dok, kita cek dulu ya komentarnya dok ya. Oh ini dok, ada yang bertanya dok dari Ibu Yosef. Oh ini ada dari Fani Safitri dok, izin bertanya, apakah katanya operasi katarak itu ditanggung BPJS dok? Iya benar. Menarik sekali. Iya, langsung to the point ya. Iya, to the point. Iya dok. Sebelum kita jawab pertanyaan, sedikit kita ulas dulu rapi ya. Sabar ya Bu. Bu Fani ya. Iya, Dr. Fani. Nyanyi ya? Bu Fani Safitri. Oh bukan Fani Fabiola. Bukan. Sama Fani. Oke. Sabar ya Bu Fani, nanti kita bahas. Nah sebelum kita jawab itu, kita tambah sedikit bahwa memang katarak tadi sudah sampaikan sebenarnya ada tata laksananya, ada tindakan. Nah, salah satu cara yang efektif untuk membersihkan pandangan yaitu kita operasi katarak yang bisa dikerjakan di rumah sakit Mata bisa ya, dengan teknologi yang canggih ya saat ini, di mana lukanya operasinya kecil di bawah 3 mm, 2,75 mm, kemudian tanpa jahitan dan penyembuhan cepat. Pasien tidak lagi dirawat, jadi setelah operasi pulang. Oh, bisa langsung pulang ya dok ya? Langsung pulang. Iya. Dengan perawatan yang paling penting itu jaga bersih, dan mungkin belum boleh sujud dulu karena kita pasang lensa, takutnya bergeser lensanya. Cuma gitu doang, nggak banyak. Kalau zaman dulu sih iya, pantangannya bisa sebulan, 2 bulan nggak bisa bekerja, nggak bisa segala macam. Kalau sekarang insya Allah boleh, karena udah dengan teknologi yang canggih. Nah, soal operasi katarak memang biayanya besar. Ya itu dok, jadi pasti jadi concern masyarakat luas. Sebenarnya gini, kenapa biayanya besar? Karena dengan teknologi yang canggih sekarang, dengan alat-alat yang canggih sekarang, memang cost-nya jadi besar. Seperti penggunaan lensa yang digunakan sekarang nggak sama dengan lensa zaman dahulu. Lensa sekarang lensa yang bisa dilipat, yang bisa dimasukkan di luka yang kecil. Tetapi lensanya lebih mahal. Jadi kalau lihat tarifnya memang agak tinggi ya, tarif operasi katarak. Nah, cuma jangan khawatir. Untuk peserta BPJS
insya Allah tindakan katarak itu 100% ditanggung oleh BPJS. 100% ya dok ya? Nggak ada tidak ada keluar biaya tentu gitu ya? Ada persyaratan. Persyaratan, iya. Jadi anggota menjadi peserta iya. Peserta aktif BPJS ini. Peserta aktif. Iya. Jadi untuk pasien-pasien yang penderita katarak kemudian ingin penglihatannya diperbaiki dengan tindakan operasi Veko sekarang itu bisa menggunakan BPJS-nya dan bisa di rumah sakit Mutar tanpa ada tambahan biaya, itu semua sudah di cover ya dok ya. Baik. Mungkin itu menjawab pertanyaan daripada Ibu Fani Safitri. Kemudian dok, izin ada pertanyaan juga dari Bapak David mengenai kapan sih dok kita harus mengetahui seseorang atau yang kita, ada keluarga kita mungkin yang ada kita curigai ada pandangan kabur atau buram atau mungkin seperti ada awan gitu ya, ada kapan sih dia harus dioperasi, itu apakah bisa dijadwalkan mungkin atau menarik ya pertanyaannya. Jadi memang pertanyaan pertama ada dua hal di sini. Pertama, kapan kita harus periksa? Kapan kita harus periksa? Sebenarnya kapan kita curiga seorang menderita katarak? Yaitu pada saat kita sudah, misalnya kita periksa mata kabur, periksa kacamata, tapi nggak ada satupun kacamata yang bikin terang. Itu menunjukkan bahwa medianya sudah keruh. Biasanya kalau kita bikin kacamata ke optik misalnya, terus sudah dicobain semua lensa, terus yang meriksa bisa nyerah. Keruh mata aja. Nah, biasanya kemungkinan kita temukan kekeruhan lensa tadi. Kemudian juga jika kita memiliki pandangan yang kabur kayak berkabut tadi dengan gejala katarak tadi, dan kita punya faktor risiko, misal kita gunakan obat tetes sering, obat tetes yang tidak sesuai aturan atau kemudian kita penderita diabetes, biasanya kita koreksi, kita cek itu. Nah, kalau memang terdapat keluhan pandangan berkabut, pandangan kacamata yang kita gunakan sekarang tidak puas dengan penglihatannya, itu biasanya datang ke dokter mata, bisa ke rumah sakit Mutar dengan rujukan tentunya, atau ke polimatanya, kita bisa periksa. Nanti kita bisa lihat apa yang terjadi pada lensa matanya. Jika memang pada pemeriksaan kita temukan kekeruhan pada lensa, maka kita diagnosa sebagai katarak. Nah, apakah semua pasien katarak harus kita operasi? Jawabannya tidak juga. Indikasi operasi itu baru dikerjakan jika pasien merasa terganggu dengan fungsi penglihatannya. Jadi nggak kayak dulu. Kalau zaman dulu memang orang operasi katarak itu kalau sudah penglihatannya udah buta. Kalau zaman sekarang tidak. Zaman sekarang karena kebutuhan. Jadi kita lihat memang tendensi dari operasi katarak jadi banyak meningkat sekali. Kenapa? Karena kebutuhan mata itu luar biasa sekarang. Kita lihat. Jadi kalau zaman dulu kita bangun pagi kayak di kampung misalnya di daerah lah, kita bangun pagi dan dengar berita dengar radio, kan. Kemudian pergi ke ladang, ke sawah. Sedangkan kalau zaman sekarang bangun pagi kita lihat HP, TV, terus nyetir, nonton TV. Jadi keluhan buram itu nggak sama kayak dulu. Kalau dulu orang baru bilang kabur itu matanya kalau dia nggak lihat 3 meter. Kalau masih dia 5 meter dia bilang matanya terang. Zaman sekarang pasien-pasien penderita yang mengalami gangguan ketajaman penglihatan sedikit saja dia sudah mengeluhkan karena kebutuhan soal tajam penglihatan memang bergeser. Nah, mereka yang sudah mengalami gangguan seperti itu merasa terganggu dengan penglihatannya dan kita lihat memang ada kekeruhan pada lensanya, biasanya itu bukan indikasi kita lakukan operasi katarak. Jadi terjawab pertanyaan Pak David tadi tentang kapan kita periksa, itu saat kita merasakan keluhan matanya buram dengan kacamata tidak membaik. Dan kapan dioperasi, yaitu kalau memang penglihatan sudah dikoreksi dengan kacamata ternyata tidak memenuhi harapannya, jadi masih merasa kurang dan hasil pemeriksaan memang ditemukan adanya kekeruhan pada lensa sebagai penyebab utama buramnya. Walaupun memang untuk masalah pandangan biasanya mungkin ada juga diagnosa lain ya dok ya, tapi kalau kita harus periksa jadi tidak semua yang matanya kabur tidak bisa dengan kacamata itu adalah katarak. Belum tentu ketika sudah kita bisa diperiksakan mungkin di RSAM, ketika sudah tegak memang ada gangguan lensa dan sebagainya, berarti sudah bisa indikasi untuk penanganan operasi ya dok ya. Baik, terjawab ya Bapak David. Pertanyaan ini banyak sekali dok pertanyaannya dok, dan berarti animo masyarakat tinggi sekali untuk karena katarak itu banyak semua mungkin kalau nggak kita orang tua mengalami.
dan mungkin sudah pernah operasi juga. Banyak sebenarnya terkait katarak itu yang pasti menarik untuk diikuti dan diketahui. Tapi ngomong-ngomong betul Rizky, soal katarak kita nggak bicara, kalau sekarang kan kita bicara katarak operasi canggih alat, udah mewah lah, nyaman lah. Kalau kita bicara sebenarnya kita bicara sejarah. Kalau saya sih hobi bahas sejarahnya. Sebenarnya operasi katarak itu sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Menarik. Zaman benar. Di dulu, bahkan dulu sekali sudah ada tindakan. Jadi pasien katarak itu sudah ada dari zaman dahulu. Cuma belum ada dikenal operasi. Jadi orang di zaman dulu, kalau di India pengobatannya mereka biasanya pasien katarak itu matanya dipijit. Oh, dipijit. Mereka pijit, sehingga nanti lensanya jatuh. Karena lensanya jatuh, maka yang menutupi pandangan lensa keluar tadi jadi hilang. Pandangannya menjadi lebih terang. Jadi berhasil pengobatannya. Cuma jika pandangan kita tanpa lensa, fokus visus terbaik dari pandangan kita terbaik itu cuma 3 meter. Jadi orang yang tadinya hanya melihat lambaian tangan atau gerakan cahaya aja berubah jadi 3 meter itu udah bagus. Cuma konsekuensinya begitu lensanya jatuh ke belakang, itu menimbulkan komplikasi lain berupa glaukoma, ablasi retina yang lebih berat. Jadi makanya untung-untungan. Kemudian di zaman, kalau di Eropa sendiri di daerah Timur Tengah ya, orang juga menggunakan operasi sederhana. Jadi yang ingat zaman dulu itu belum ada pisau bedah. Pisau bedah itu dikenal di abad ke-7, abad ke-18, tahun 1700-an sekian. Masih pakai, jadi pasien itu dipegangin. Ingat, anestesi belum ada loh. Belum ada anestesi. Belum ada, ini ceritanya horor banget. Belum ada bius. Zaman dulu belum ada anestesi. Anestesi itu baru yang enak itu di abad 19. Jadi belum ada obat anestesi. Pasien dipegangin, dicongkel udah. Dengan semacam pisau kecil. Dicongkel, dikeluarkan lensanya, Dok. Ya pokoknya kalau Tuhan berkehendak dia sehat lah. Tapi kalau Tuhan berkehendak perdarahan dan infeksi, habislah matanya. Itu yang terjadi. Sampai sekarang masih ada tindakan pengobatan tradisional yang masih pakai pijat-pijat mata, yang masih berkembang. Cuma memang kita sering ketemu komplikasinya pasca tindakan seperti itu. Nah, baru kemudian di zaman Islam sudah berkembang, udah Ibnu Sina juga ya, yang di mana kedokteran sudah mulai berarah modern. Orang mengenal anatomi, orang udah tahu bahwa mata tersebut ternyata ada lensanya, nah baru tindakan operatif lebih baru mulai mengarah pada tindakan yang lebih ada prosedurnya. Prosedur dan lebih terukur ya, Dok ya. Kemudian di tahun abad ke-20 ini orang baru mengenal operasi yang bagus ya. Nah, sewaktu dulu operasi nggak pakai lensa, jadi operasi nggak tanpa lensa, operasi sudah dibawa katarak walaupun sudah dijahit pakai semacam macam, udah, tapi tidak pakai lensa. Karena di awal beberapa penelitian menunjukkan bahwa di sejarah menyatakan kayak di Cina orang coba pakai lensa pakai kaca di dalam mata, tapi memang komplikasinya banyak. Kaca ya, Dok? Kaca, dipakai kaca. Sampai kemudian waktu Perang Dunia Kedua, salah seorang pilot tentara Amerika, kita cerita sejarah panjang ini, Dok. Iya, tapi nggak apa-apa, Dok. Iya. Jadi waktu Perang Dunia Kedua itu ada seorang pilot Amerika, pesawatnya kena tembak, terus jatuh, pecahan kaca kokpit itu masuk ke dalam mata, tapi ternyata tidak bereaksi. Sejak itu orang berpikir ternyata bahan kaca kokpit itu pesawat itu ternyata aman di dalam mata. Nah, bahan yang dimaksud adalah PMMA, PMMA ya, hasil itu yang dipakai. Nah, itu yang sekarang digunakan oleh kedokteran sebagai bahan untuk lensa. Pengganti lensa. Iya. Nah, kemudian berubah. Nah, zaman dulu lensa masih kaku ya, tapi kemudian teknologi makin, orang pengen operasi katarak itu kalau pengen cepat sehat, lukanya kecil, nggak pakai jahitan, selesai penyembuhan cepat, recovery cepat, langsung terang. Maka mulailah kedokteran berubah menjadi microsurgery. Nah, termasuk di semua bedah juga nanti ada operasi-operasi mini ya, kayak dulu operasi appendix itu bukanya besar, sekarang kecil lubangnya. Iya, usus buntu itu usus buntu, kecil. Dan di mata juga gitu, dulu yang lukanya dibuka besar. Sekarang dibuka hanya kurang 3 mili. Cuma tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengganti lensa masuk di ruangan kecil. Iya. Itu dikembangkan lensa baru yang mengandung selain PMMA, dia juga lensa mengandung sifatnya hidrogel ya, sifat-sifat yang elastis. Iya, dia harus elastis. Ya, Dok ya. Mulailah pas lensa dibikin seperti itu. Sehingga tapi tentu
pasien bisa dengan luka kecil kita bisa masukkan lensa dan bisa berfungsi. Nah, itulah riwayat sejarah dari katarak sampai tata laksananya. Sampai sekarang yang bisa operasinya itu minimal luka ya, Dok ya. Jadi buat pemirsa kita, pemirsa TV RSAM, nggak usah khawatir jika memang Anda atau keluarga Anda menderita katarak atau gejala katarak, periksakan matanya, dan jika memang kita temukan kekurangan pada lensa, nanti kita bisa perbaiki dengan cara operasi yang sederhana, yang simple, minimal invasif, dan hasilnya dengan recovery yang cepat. Dan tidak perlu rawatan, langsung pulang. Iya. Dan nggak bayar kalau BPJS. BPJS yang bayar. Baik, Dok, luar biasa sekali penjelasannya, Dok, dari sejarahnya ya, Dok ya. Mungkin ini, Dok, ada pertanyaan lain mungkin, Dok. Ada yang bertanya, Dok, mengenai operasi katarak ini, apakah ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan kegagalan operasi, Dok? Iya. Dan bagaimana cara pencegahannya? Gitu. Ya, jadi dari sekian banyak pasien yang kita operasi, salah satu yang menjadi concern atau perhatian dari pasien adalah penderita katarak adalah apakah operasi saya akan berhasil? Kira-kira apa yang menyebabkan operasinya mungkin gagal ya, sama ya. Iya, Dok. Jadi benar, tindakan fungsi penglihatan itu bukan hanya fungsi dari lensa saja. Jadi ada yang mempengaruhi, ada saraf, ya, ada sarafnya. Iya. yang akan dipengaruhi oleh banyak keadaan. Nah, jadi yang kita sebut operasi katarak tadi mengganti lensa yang buram tadi dengan menjadi lensa buatan yang bening. Tapi jika sarafnya di belakang ternyata tidak bagus, maka terangnya nggak bagus. Jadi analoginya kayak gini, Rizky. Sama kayak kita ganti bola lampu. Ini ada bola lampu yang redup, terus kita ganti bola lampu baru yang 100 watt. Iya. Pertanyaannya, apakah diganti 100 watt pasti terang? Iya. Andai fittingnya bagus, sarafnya bagus, PLN-nya nggak mati listrik, akan terang benerang. Terang benerang. Iya. Makanya dikatakan operasi katarak itu angka keberhasilannya 99,99%, banyak banget dengan teknologi yang sekarang. Iya. Akan tetapi tetap ada satu ruang kecil di mana ada kemungkinan ternyata setelah kita ganti fittingnya, kita ganti bola lampu 100 watt, ternyata memang kabelnya yang rapuh. Ternyata listriknya yang nggak bagus. Jadi walaupun lampu 100 watt kita pasang, terangnya kayak lampu 20 watt. Iya. Nah, itu sering terjadi pada pasien-pasien penderita yang misal diabetes ya, Dok, ya, hipertensi, pasien pasca trauma. Ya. Nah, pada saat dia menderita katarak, lensanya keruh, kita tidak bisa melihat ke belakang sarafnya bagus apa tidak. Walaupun kalau di RSAM kita bisa USG ya, kita bisa lihat sarafnya lepas apa tidak. Tetapi kita dengan USG kita bisa lihat sarafnya di tempatnya apa tidak. Tapi tidak bisa menentukan fungsinya apa tidak. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi itu selama tidak ada penyakit yang lain seperti glaukoma tadi, atau misalnya retinanya atau diabetesnya, retinanya bagus dan sarafnya bagus, nah subtikusnya bagus, itu insya Allah dia akan bagus sekali. Bagus ya, Dok ya, angka kesembuhannya ya, Dok ya. Apa yang menyebabkan katarak itu gagal? Bukan gagal sebenarnya. Yang apa yang menyebabkan katarak itu sudah kita kerjakan tapi tidak terang? Iya. Pertama, jika ada kelainan penyakit lain seperti diabetes, hipertensi, ada penyakit lain, misalnya kataraknya yang sudah komplikasi glaukoma misalnya, sehingga sarafnya sudah rusak, atau memang pasca operasi juga bisa, karena setelah operasi walaupun lukanya kecil, kadang-kadang ada resikonya kebersihan biasanya. Makanya selalu diwanti-wanti pasca operasi jaga bersih, jangan sampai kotor. Berarti untuk masalah higienitas itu kebersihan ini, Dok, apakah dia ada matanya itu mungkin ditutup oleh sesuatu? Sebenarnya gini, atau masih tanpa ditutup boleh sih sebenarnya. Cuma kita tetap waspada aja di rumah, di jalan, debu dan segala macam. Jadi makanya kita tetap pakai perban. Berapa lama tuh biasanya, Dok? Kalau sebenarnya luka kornea itu nutup 24 jam. Jadi satu hari cukup, cuma kita nggak terlalu yakin juga kadang-kadang. Kalau pasiennya yakin akan bersih, satu hari kita berani buka. Bahkan di tempat-tempat yang bagus, malah kalau pasiennya kita lihat higienisnya bagus, malah kita nggak tutup. Cuma masalahnya kalau kita kan pasien pulang terpapar di luar, kita jadi biarlah 1 minggu kita tutup supaya puasnya seumur hidup, dibanding kita deg-degan juga. Dan seperti itu. Higienitasnya tidak terjaga. Kalau bicara soal kegagalan, ada pasien yang bagus juga udah terang matanya,
tapi karena senangnya dia pergi ke warung, terus beli matanya kepentok kayu, dikucek-kucek. Enggak, kena kayu. Lensanya bergeser, operasi ulang. Jadi artinya jangan trauma, jangan sampai ada trauma. Jangan sampai kotor supaya nggak ada infeksi, jangan sampai trauma, gitu aja sebenarnya. Baik, berarti itu mungkin menjawab pertanyaan tadi mengenai faktor kegagalan. Artinya higienitas berperan penting di situ, menjaga aktivitas di awal-awal setelah pulang dari operasi. Iya, biasanya pasti juga kita bekali dengan obat tetes untuk menjaga infeksi. Iya. Kalau itu tujuannya mengurangi risiko infeksi. Iya. Pakai aja rutin, insya Allah akan aman. Baik dok, luar biasa sekali dok penjelasannya. Ini ada lagi pertanyaan dok. Ini tadi sih sepertinya sudah dijawab singkat di penjelasan awal mengenai anak-anak apakah bisa terkena katarak. Berarti bisa ya dok ya? Bisa karena keturunan, bisa karena trauma, infeksi kehamilan, trauma jalan lahir juga bisa. Trauma jalan lahir, ya dok ya. Banyak ya dok ya. Berarti anak-anak itu bisa terkena katarak. Bisa. Apakah ada tetes mata yang menyebabkan katarak dari Ibu Mutia? Berarti ada ya dok ya? Iya, tadi kita sampaikan salah satu faktor risiko penyebab ya katarak itu adalah penggunaan mata yang tidak pada tempatnya, dok, atau yang tidak sesuai anjuran. Jadi biasanya obat-obat yang mengandung steroid biasanya. Steroid ya dok ya. Nah sayangnya obat-obat steroid itu sebenarnya kan obat-obat yang tidak bebas dipakai, tidak bebas edar, tapi gampang didapatkan. Iya, jadi paling sering digunakan pada pasien-pasien mata merah. Jadi dia beli sendiri. Atau pasien lensa kontak misalnya, matanya merah terus pakai tetes itu langsung hilang. Terus dia pakai, dan hati-hati. Sebenarnya ini yang satu lagi jadi concern kita buat pemirsa ya. Biasakan nanti kalau beli obat dimanapun, baca etiketnya. Kita paling malas tuh. Baca ini. Karena di situ ada tulisan bahwa risikonya efek samping. Iya. Nah pertanyaannya, coba dibaca nggak? Coba tanya. Apakah kita beli obat cuma kita baca petunjuk? Rasanya cuma beli HP aja baca petunjuk. Iya. Kita beli HP baca petunjuk enggak juga ya? Paling kita mungkin nanya berapa kali ini dipakai. Itu yang terjadi. Jadi biasakan kepada pemirsa, karena obat bukan sesuatu mainan, bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang tanpa efek samping. Betul sekali. Jadi ada obat yang memang punya harus kita baca. Bacalah keterangan etiket. Jadi kalau biasanya kita beli obat langsung buka kemasan langsung buang ya. Langsung buang. Padahal capek-capek dibikin kecil-kecil. Kecil sekali. Mungkin itu yang bikin malas deh. Iya. Tapi biasakan baca, cari tahu. Biasakan budayakan membaca. Supaya kita tahu ada obat-obat yang tidak boleh dicampur. Ada obat-obat yang hati-hati pada penggunaan keadaan tertentu. Yang orang lain mungkin boleh, kita nggak bisa. Artinya kita semua berbeda. Nggak semuanya pukul rata sama ya dok ya. Iya. Jadi biasakan ya. Jadi ini pesan buat kawan-kawan pemirsa ya. Jadi biasakan setiap dapat obat baca. Ya kalau di RSAM silakan ada pojok edukasi, edukasi Atau tanyakan ke dokternya. Setiap resep kan boleh tanyakan ke dokternya. Ini apa obatnya? Apa yang harus saya perhatikan? Apa efek sampingnya? Dan itu biasa dokter akan menjelaskan dengan baik. Kenapa? Karena penggunaan yang tidak tepat seperti obat tetes tadi berakhir dengan keadaan yang mungkin akan lebih berat. Seperti katarak tadi atau glaukoma. Jadi terjawab bisa obat tetes bisa. Tapi sebenarnya bukan hanya obat tetes aja. Obat makan juga ada. Obat renang, obat jiwa. Ada juga yang menyebabkan katarak muncul lebih cepat. Berarti tidak serta-merta hanya obat tetes mata saja ya dok ya. Baik dok. Terima kasih dok atas jawabannya. Mungkin karena daripada faktor durasi kayaknya dok ya, mungkin untuk mengakhiri daripada talkshow kita hari ini, apakah mungkin ada sedikit closing statement mungkin dari dokter yang mungkin belum disampaikan tadi, mungkin bisa disampaikan, ada yang mau tambahkan mungkin sedikit? Untuk pemirsa ya? Iya, untuk pemirsa. Untuk pemirsa TV RSAM, kalau kita bicara soal katarak, nggak usah takut, karena katarak itu sesuatu yang memang bersifat degeneratif, sesuatu yang akan kita alami dengan tentu kadar yang berbeda-beda. Nah, jika punya keluhan tentang penglihatan matanya, yang paling bagus memang serahkan pada ahlinya. Silahkan datang ke Rumah Sakit Mamutar, silahkan nanti kita bisa periksa dengan peralatan kita, sehingga kita bisa melihat apakah memang Bapak atau Ibu-Ibu pemirsa mengalami katarak. Nah, jika memang sudah ada kataraknya,
dan mengganggu kegiatan penglihatan dan aktivitas sehari-hari, kita punya solusi yaitu operasi yang insya Allah pada saat ini sudah sangat bagus ya, di mana angka keberhasilannya sangat tinggi, angka penyulit dan komplikasinya sangat rendah, dan sudah jauh lebih nyaman. Dan tidak usah takut jika memang hanya karena katarak, insya Allah dia akan terang pasca operasi. Jadi itu saja mungkin yang kita sampaikan. Iya. Tanyakan pada ahlinya. Tanyakan pada ahlinya, dibawa berobat gitu ya dok ya? Iya, benar. Baik. Terima kasih banyak Dr. Romi atas ilmunya dan wejangannya dan anjuran-anjurannya terhadap penyakit yang sering kita jumpai di masyarakat. Dan belajar sejarah juga. Luar biasa, sejarahnya panjang sekali. Mungkin untuk dialog interaktif kita pagi hari ini, mungkin kita akhiri dulu di sini. Saya Dr. Rizky sebagai host pada hari ini, dan Dr. Romi Yusardi, spesialis mata. Terima kasih banyak dok sudah hadir ke sini dok ya, ke studio kita. Mungkin kita akan berjumpa lagi di dialog interaktif berikutnya. Saya akhiri wakili kru dari studio yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.